mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Nah, apakah Bapak berarti belum percaya, belum iman kalau nggak bisa bahasa Jawa? Ya aku ngerti ngomong Jawa tapi Jawanya nyasar gitu Pak. Jawanya nggak pas gitu. Tapi ngerti ya, Oh, terbukti orang Jawa ngomong saya yang ngerti tapi nggak semua kayak sudah halus sudah saya tidak mengerti. Kayaknya nggak perlu tanyanya ke situ Pak. Nggak penting lagi. Minta maaf saya singgung. Saya baca dalam Az-Zukhruf. Ada orang bilang, oh kenapa lihat? Ya saya lihat sudah 30 tahun lebih saya tidak membaca Al-Quran. Dari 3 tahun lebih ini saya coba baca Al-Quran supaya Anda mengatakan saya salah. Tidak salah. Jadi saya coba baca di dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61. Wa innahu ilmul isa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian lagi yang diambil dari channelnya Yusuf Manobulu. Ada seorang yang mengaku murtad sekaligus penginjil ya. Nah, yang menarik di video ini, dia mengungkap jati dirinya bahwa dia menginjili orang ke pelosok-pelosok. Dan juga di sesi terakhir ada penelpon Pak Cabi yang bertanya kepada orang tersebut, namun sangat kelihatan bahwa orang tersebut tidak senang dengan pertanyaan Pak Cabi sehingga sedikit emosi ya. Juga yang menarik lagi, orang ini mengutip ayat surah Az-Zukhruf ayat ke-61, dijadikan senjata ya untuk melemahkan iman muslim yang awam dan sekaligus untuk memperkuat keyakinan mereka, yaitu menuhankan Yesus. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama, namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung. Dan jangan lupa didukung juga channel-channel Islam, channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang menyuarakan kebenaran Islam sekaligus membenteng umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan kaum kadal. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. menyapa awak rau nalipat jinau lun Aliuddin yang bahasa Aceh ke hana pahle Cina lung sapa warandu salam kuat ngen Tuhan, lung percaya ngen Isa Almasih, jadi lung percaya ngen Yesus jinau, lung ka berubah akai lu, pikiran lu, hati lu, nyau Tuhan yang merubah, Yesus yang lung imani, lung percayai jinau, lung tetap teguh jinau percaya
ngan Yesus Tuhan dalam hidup lu. Nah, ya begitu aja saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Ya salam damai bersama Kristus. Ya saya menjalani iman percaya saya tidak mudah dari tahun 1991 berjalan tahun 1992. Saya percaya dengan Tuhan, saya mengalami Tuhan, saya berubah dengan Tuhan. Tuhan saya, ya saya ubah menjadi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itulah Tuhan saya, dialah jalan yang lurus, dialah petunjuk. Karena saya ingat di dalam Al-Quran, dia akan datang menghakimi di dunia dan akhirat. Dan dia petunjuk jalan yang lurus. Dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61 mengatakan Isa hazal siratum mustaqim. Jadi dia petunjuk jalan untuk menuju jalan yang lurus. Dialah petunjuk menuju kepada Tuhan. Dia Imam Mahdi, dia akan datang menghakimi di dunia dan akhirat. Dia melakukan banyak mujizat, banyak kuasa, dan itulah yang saya kumandangkan di pulau-pulau terpencil. Saya kumandangkan itu yang tidak mengubah agama saya, tetapi semakin lama, semakin berjalan waktu, tentunya anak-anak saya bertanya apa agama kita. Sebenarnya orang yang percaya dengan Yesus tidak pusing dengan agamanya apa, yang penting imannya, iman percayanya dengan Yesus. Tapi karena negara ini menuntut untuk setiap orang memeluk agama, ya 5 yang sah, 5 yang sah. Jadi anak-anak saya juga bertanya, agama apa kita? Ya saya saya beralih agama saya menjadi agama Kristen. Karena orang yang percaya dengan Yesus, orang yang beriman dengan Isa Al-Masih, tentunya agamanya itu agama Kristen. Ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh orang ini. Yang pertama, kita lihat dari penampilan atau raut wajah. Terlihat di sini orang ini bukanlah asli pribumi yang berasal dari Aceh, ya, karena wajahnya lebih ke wajah Indo, artinya campuran atau blasteran bisa jadi, ya. Kemudian cara berbicara, memang kalau dilihat cara berbicaranya, orang ini memang sudah sangat terlatih, dan dia sendiri mengakui bahwa dia turun sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk menginjili atau menyebarkan agama Kristen sesuai perintah yang terdapat di dalam Bibelnya, ya. Nah, kita tentu sebagai umat Muslim yang awam, seandainya berjumpa dengan orang ini, jangan langsung saja begitu saja percaya, apalagi dia mengutip ayat Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-61 untuk membelokkan pengertian dari ayat ke-61 itu untuk mendukung keyakinan mereka, yaitu yang menuhankan Yesus seperti yang dibilang oleh si bapak ini tadi, ya, bahwa dia merubah Isa itu menjadi Tuhan, katanya. Nah, yang perlu sangat disayangkan di sini adalah ketika dia menggunakan surah Az-Zukhruf ayat ke-61 ini, dan rata-rata para murtadin ataupun kaum kadal selalu menggunakan ayat yang satu ini untuk mengelabui umat Muslim yang awam, bahwa katanya Isa itu adalah jalan yang lurus, adalah petunjuk. Nah, kalau memang benar-benar kita maknai kata jalan lurus dan petunjuk, berarti Yesus itu bukanlah Tuhan, kan seperti itu. Kemudian surah Az-Zukhruf ini turunnya di Mekah, ya, dan itu mulai dari ayat ke-57 sampai ke ayat 67. Itu Allah menginformasikan atau memberitahu bahwa orang-orang pada zaman Nabi Isa tersebut sangatlah ingkarnya, sampai mengolok-olok Nabi Isa. Juga mereka tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah hamba utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat 61 itu jelas dikatakan bahwa dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, di sini sangat jelas Allah berkata bahwa
Nabi Isa tersebut adalah pertanda sebagai datangnya hari kiamat kemudian hari ya. Kemudian karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, ini artinya yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang diajarkan Nabi Isa, maka ikutilah apa yang sudah diberikan Nabi Isa, maka itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus menurut Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang ini menyelewengkannya menjadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Saya melayani pulau-pulau, saya melayani di Bandung, di Ciwidey, di banyak tempat. Saya melayani di Aceh dengan cara saya, dengan kontekstualisasi, saya beradaptasi dengan lingkungan sedemikian rupa. Ya, sekarang inilah baru betul-betul belak-belakan saya pengikut Yesus. Saya percaya dengan Yesus. Dan sampai saat hari ini. Nah, saudaraku, di sini semakin jelas apa dan bagaimana si bapak ini sebelum-sebelumnya ya. Ini berdasarkan pengakuan dia sendiri, mengatakan bahwa masuk ke pelosok-pelosok daerah, bahkan ke seluruh bagian di Indonesia ya. Dan kemudian barulah sekarang dia buka-bukaan atau belak-belakan dia adalah seorang pengikut Yesus katanya. Jadi artinya bisa kita simpulkan bahwa selama dia berkeliling di Indonesia masuk ke daerah-daerah itu dia benar-benar mengelabui umat muslim yang awam dengan mengaku-ngaku adalah muslim ya, karena berdasarkan apa yang disampaikannya tadi di situ sudah sangat jelas itu bahwa dia mengatakan baru sekarang dia buka-bukaan dan mengatakan secara terus terang dia adalah pengikut Yesus. Nah, ini kan suatu keganjalan atau keanehan bagi kita dan bisa kita simpulkan selama dia berkeliling ke pelosok daerah artinya dia berbuat mengelabui orang-orang yang masih awam tentang agama ya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya kita akan dengarkan. Kebetulan ada Pak Cabi yang menelepon dan bertanya ya. Oke, kita dengarkan lagi. Ya. Enggak berkurang, Pak. Masih bagus mukanya. Amin. Ya. Teman-teman, saya kasih waktu semuanya 5 menit per orang ya. Soalnya ini masih banyak sekali yang antri ya. Jadi kita bisa gantian. Oke. Kita ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Saya langsung ke Pak Ailuddin. Ya, silakan Pak. Begini Pak, tolong dijawab agak singkat ya. Kata kalimat-kalimat yang tidak perlu tolong agak dikurangi karena 5 menit ini ingin kita optimalkan. Jadi jawaban itu kalau sudah mencapai inti jawabannya nggak usah diberi embel-embel yang terlalu panjang. Karena selama ini Bapak menyampaikan inti mungkin setengah menit tapi bicaranya lebih dari 10 menit Bapak. Oke, saya langsung bertanya tadi di dalam kesaksian di prolog sebelum masuk ke kesaksian Bapak menyampaikan juga sudah menguasai Jawa. Betul, Pak? Ya. Saya tahu Jawa. Tapi nggak kuasai semua, tapi saya tahu. Sampai Banyuwangi pun ada Rejeng, Songgom, saya tahu. Cukup dulu. Jangan terlalu diberi embel-embel. Pokoknya kalau baru cukup gitu. Makanya saya ingin bertanya, setelah tahun di kemawon ingkang sampun kajamah dening Pak Ailuddin utaminipun Jawi Wetan. Monggo dipun jawab. Ya, silakan Bapak. Bahasa Indonesia aja. Oh, Bapak belum tidak menguasai bahasa Jawa ya? Iya, saya bahasa Jawa Jawanya nyasar. Jadi bahasa kasar saya tahu. Ya nggak semua saya tahu, tapi saya cukup Pak. Sering masuk ke Jawa. Iya, silakan. Ya. Berkaitan dengan itu, maka saya ingin bertanya tentang Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan
mengusir setan dengan namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Nah, apakah Bapak berarti belum percaya, belum iman kok nggak bisa bahasa Jawa? Ya aku ngerti ngomong Jawa, tapi Jawanya nyasar gitu Pak. Jawanya nggak ngerti, nggak pas gitu. Tapi ngerti, ya, Oh, terbukti orang Jawa ngomong saya yang ngerti, tapi nggak semua kayak sudah halus, sudah saya tidak mengerti. Kayaknya nggak perlu tanyanya ke situ Pak, nggak penting sama saya itu Pak. oh Minta ya. maaf ya, Oke, nggak penting sama kalau saya itu. oke Pak, kalau Bapak nggak penting, saya sangat penting sekali. Berarti menurut saya berarti Bapak nggak percaya. Artinya belum jadi orang beriman. Karena Makros 16 tadi menyatakan kalau beriman itu bisa bicara bahasa asing. Oke, saya langsung ke inti pertanyaan. Tadi Bapak menyampaikan tentang bahwa yang menuntun Bapak itu untuk ke Kristen itu justru di dalam Al-Quran. Antara lain diantaranya tadi menyebutkan Bapak ada Al-Zukhruf 61. Nah, saya ingin tahu pandangan Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Pandangan Bapak gimana? Maksud saya gini, apakah menurut pandangan Bapak bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi palsu, seperti yang digembar-gemborkan oleh Bapak Muhammad Aceh, dan Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad, seperti itu, atau sebaliknya? Menurut pandangan Bapak gimana? Ya, menurut pandangan saya, biasanya kan kalau Nabi itu kan bisa dibuktikan dengan mujizatnya, kuasanya, dia melakukan hikmatnya, dia bisa melakukan banyak hal untuk mujizat-mujizat bagi nabi-nabi orang Yahudi. Tidak Tetapi usah terlalu dalam, Pak. Cukup saja Bapak, oh pandangan saya itu Nabi palsu. Oh, menurut pandangan saya bukan. Ini memang Rasulullah gitu. Cukup begitu. ya, bagi saya orang mau bilang nabi ya silakan aja Bapak menganggap itu nabi. Bagi saya kalau orang dibilang nabi yang penting dia bukan Tuhan. Buat saya yang penting dia bukan Tuhan. Ya, Iya. mau dibilang dia utusan Tuhan ya silakan aja. Saya percaya Pak Yusuf Manubulu atau hamba Tuhan yang lain itu utusan Tuhan. Buat saya tidak masalah itu. Dia utusan Tuhan. Yang penting dia bukan Tuhan. Dan yang penting bagi saya, Isa Al-Masih adalah petunjuk jalan yang seperti Pak Kaci tadi singgung. Ya sepertinya Pak ini ya, sepertinya saya pernah dengar suara Bapak ini. Sudah tidak. Iya, Bapak dulu pada kesaksian di channel ini saya juga ikut bertanya. Bapak lagi komentar sama saya. Oke, boleh. Saya sekarang ingat dengan suara Bapak ini. Pak Cabe ya. Pernah saya dengar, karena suaranya sudah jadi tidak asing buat saya ini. Saya singgung lagi, minta maaf saya singgung, saya baca dalam Az-Zukhruf. Ada orang bilang, kenapa lihat? Ya saya lihat sudah 30 tahun lebih saya tidak membaca Al-Quran. Dari 3 tahun lebih ini saya coba baca Al-Quran, supaya Anda mengatakan saya salah. Tidak salah, jadi saya coba baca di dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61, wa innahu la'ilmul isa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Artinya, dan sungguh dia dalam kurung Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus, kata Al-Quran. Berarti Isa Al-Masih itu petunjuk untuk kita kepada jalan yang lurus, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah petunjuk jalan yang lurus. Dalam Injil dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya percaya karena dia bilang itulah dia jalan kebenaran dan hidup. Adakah nabi lain mengatakan akulah jalan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Yakub, Zulkifli, Ilyas, Ilyasya, Musa, sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan. Makanya saya ikut itu. Saya percaya dengan itu.
Isa Al-Masih jalan yang lurus, dia beri petunjuk. Makanya saya mengimani itu. Bagi tadi dikatakan apakah dia seorang nabi, yang penting bagi saya dia bukan Tuhan. Tapi petunjuk sesungguhnya adalah Isa Al-Masih. Itu jawaban dari saya. Ya. Jadi intinya Bapak mengakui itu adalah nabi tapi bukan Tuhan ya. Jadi begini maksud saya. Kalau Nabi Muhammad misalnya Anda anggap sebagai nabi palsu, maka tidak mungkin juga dia akan menuntun Bapak untuk menyuruh Bapak beriman kepada Yesus, karena dia sebagai nabi palsu otomatis menginginkan umatnya untuk mengakui dia sebagai nabi. Kalau dia itu adalah nabi yang sesungguhnya, gak mungkin juga menyuruh Bapak untuk beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Dia sebagai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk memurnikan ketauhidan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya, kalau Bapak memandang bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu, gak mungkin dia akan menyuruh Bapak untuk beriman kepada Yesus, karena dia ingin dianggap sebagai nabi, karena nabi palsu ingin dianggap sebagai nabi. Tetapi kalau Bapak beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, memang benar-benar nabi, nggak mungkin juga beliau akan menyuruh Bapak untuk beriman kepada Yesus. Karena apa? Sebagai Rasulullah, sebagai nabi utusan Allah, dia ada mendapat wahyu dari Allah untuk beriman kepada Allah. Nggak mungkin menyuruh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Intinya seperti itu, Pak. Iya, kalau menurut Bapak begitu ya enggak apa-apa. Saya nggak mengatakan dia palsukah, dia apakah. Saya nggak penting sama saya itu. Yang saya penting sekarang iman saya, kiblat saya sudah berubah. Saya berkiblat, saya mengarahkan hidup saya kepada Isa Al-Masih. Dialah jalan yang lurus. Dialah Isa Haza Siratul Mustaqim. Sebaiknya begini, Pak. Masalah Bapak sudah mengalihkan kepada keyakinan Kristen itu 100% hak Bapak. Tetapi kalau memang begitu, jangan lagi melecehkan Al-Quran dengan memelintir ayat. Minta maaf Bapak, saya tidak melecehkan, saya tidak mempelintirkan. Saya justru di Al-Quran menerangkan tentang Isa Al-Masih itu sangat banyak sekali. Ya, saya tidak ada poin saya untuk mendiskreditkan, memelintirkan. Itu bukan porsinya saya. Saya tidak mengatakan palsukah, memelintirkan lah. Mungkin saya ingat sekali suara Anda ini ya. Saya ingat sekali. Jadi kalau Anda bilang memelintirkan, mungkin karena ada salah sedikit kalimat. Jadi Anda bilang memelintirkan, saya tidak memelintirkan. Ini yang dikatakan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Dan ayat-ayat yang lain menerangkan sangat banyak sekali tentang Isa Al-Masih. Saya tidak bicara di poin itu bukan urusan saya, itu poin yang lain. Sebentar Pak. Ya. Jadi kalau Bapak tadi membaca seperti itu, tolong sampaikan seperti itu, bahwa arti dari Az-Zukhruf 61 itu seperti itu. Jangan diberikan penjelasan yang menyimpang. Jadi penjelasannya saya memberikan penjelasan yang menyimpang. Saya hanya dikatakan Isa, akulah jalan yang lurus, berarti dialah jalan yang lurus. Bagi saya dia jalan yang lurus. Jangan dikatakan karena kata-kata sedikit salah. Sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang mengatakan salah. Kami orang Aceh, sin dengan shin titik 2 harus jelas. Soa yang begini harus jelas. Ha yang begini dengan ha yang begini. Kami cukup jelas. Ya kadang Pak, karena izinkan dulu saya bicara. Anda masuk ini sudah saya izinkan. Jadi Anda izinkan saya bicara. Jadi jangan dikatakan yang tidak jelas begitu. Saya hanya membaca di poin saya ini. Jadi saya sebenarnya tidak menyinggung ke situ. Anda yang mengarahkan ke situ. Bagi saya, Muhammad Nabi tidak persoalan. Yang penting saya, iman saya kepada Isa Al-Masih. Kalau Anda singgung-singgung ke situ, nanti saya lari lagi ke ayat yang lain. Nanti Anda sudah salahkan lagi. Kalau kami di Aceh, A yang begini dengan A harus jelas. K
dengan titik 2 harus jelas. Kami harus Ya, jelas tapi itu. itu Jadi kan orang sekarang di Pulau Jawa banyak mengatakan Allah sudah salah. Bahkan ada ustadz mengatakan insya Allah sudah salah. Jadi tidak di poin itu. Bagi saya pengucapan apapun, apalagi saya sudah 32 tahun lebih saya meninggalkan Aceh. jangan terlalu banyak Ya. emperan, Pak, ngomongnya. Biar Iya, biar makanya saya supaya Anda tutup, jangan ke situ arahnya, karena saya bukan poin saya untuk menjelaskan di poin itu, gitu. begini, intinya Ya, oke, silakan. seandainya Bapak mengatakan Nabi Muhammad palsu pun sama sekali tidak apa-apa, asalkan Saya tidak mengatakan itu. Sebentar, Pak. Saya tidak mengatakan itu. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Iya, Diam iya, dulu. silakan. Ya, Silakan ngomong. sebentar, silakan. Seandainya Anda mengatakan Nabi Muhammad itu Rasulullah juga nggak apa-apa, Anda mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi palsu juga nggak apa-apa, asalkan apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu jangan dipleset-plesetkan. Baca Saya bukan sesuai memplesetkan, saya menjelaskan ini di ayatnya. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Saya Pak. tidak memplesetkan, Tunggu saya dulu, hanya Pak. menjelaskan Tunggu ayatnya dulu, Pak. ini. Tunggu, diam dulu, Iya. Pak. Diam dulu. Iya. Jadi bacalah sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jangan dibelokkan artinya. Jadi kalau tadi artinya seperti misalnya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, jangan diartikan sebagai apa itu istilahnya, itu adalah mengetahui dan sebagainya misalnya, yang selama ini digembar-gemburkan oleh murtadin. Terus ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, itu yang berkata itu yang membunyikan ayat itu, Pak. Yang membunyikan ayat itu adalah firman dari Allah, itu bukan Nabi Isa yang mengatakan itu. Tolong pelajari kata dari awal. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Dia itu Nabi Isa. Jadi yang berkata ini adalah Allah, firman Allah, bukan Nabi Isa berkata, tapi dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu kamu jangan ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutlah aku, inilah jalan lurus. Yang mengatakan ikutlah aku itu Allah, Pak, bukan Nabi Isa. Ya, ya. Nah, cukup. Oke. Kalau begitu, kalau Bapak bisa membaca seperti itu apa adanya, tidak masalah Bapak mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah, nggak masalah. Bapak mengatakan Nabi palsu nggak apa-apa, asal Anda ajaran dari Nabi Muhammad itu Anda baca sesuai dengan yang tertulis secara kontekstual, jangan diplesetkan. Itu saja, Pak. Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cabe. Ya. Oke, Pak Cabe. Saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan pertanyaan Pak Cabe terhadap si Bapak yang mengaku murtad ini. Dan pertanyaan-pertanyaan Pak Cabe sangatlah bagus. Dan namun si Bapak yang mengaku murtad ini cukup licin ya, pandai bersilat lidah, sehingga tetap lari dari pertanyaan Pak Cabe. Nah, kalau memang kita ikuti apa yang dia sampaikan, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus dan ikutilah aku, artinya di situ pertanyaannya akan timbul, sejak kapan jalan yang lurus itu berubah pengertiannya menjadi Tuhan, kan seperti itu. Dan kalau dia mengatakan tidak ada nabi dan rasul sebelumnya yang mengatakan akulah jalan yang lurus, itu sudah sangat keliru ya, bahwa semua nabi dan rasul pada sebelum-sebelumnya itu selalu membawa jalan yang lurus kepada kaumnya untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, adalah Rasul Allah, dan seperti yang sering kita dengar tudingan bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, kalau secara logika akal sehat saja bisa kita lihat isi keseluruhan di dalam Al-Quran, bahwa sedangkan nama Nabi Muhammad saja hanya tertulis sekitar 4 atau 5 kali, tidak salah ya. Kemudian Nabi Isa malahan banyak ya, sekitar 25 kali.
dan yang lebih banyaknya lagi Nabi Musa sekitar 80 kali. Nah, kalau kita urai berdasarkan logika, tentunya kalau memang karangan Nabi Muhammad Al-Quran ini, tentulah beliau akan memuat namanya sendiri lebih banyak dan paling banyak di dalam Al-Quran ya. Itu bagi orang-orang yang mau berpikir tentunya. Nah, kenapa nabi-nabi yang lain lebih banyak? Karena memang Nabi Muhammad datang terakhir dan beliau tidak menjumpai nabi-nabi sebelumnya, maka Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya nabi-nabi sebelumnya beserta cerita kisah-kisah juga dengan kaum masing-masing pada saat Nabi tersebut diutus. Itulah maka sebabnya Nabi Muhammad namanya lebih sedikit di dalam Al-Quran ya. Nah, dari sini saja bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad, tapi memang benar-benar adalah firman Allah, perkataan Allah yang menginformasikannya, mewahyukannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, sudah kita lihat kesaksian-kesaksian di channel Yusuf Manubulu ini, mulai dari yang kelas terinya dan sampai ke kelas menengah, dan ini sepertinya udah sangat terlatih, udah senior nih si bapak ini ya. Jadi sudah sangat pandai dalam berbicara, bersilat lidah, berkelit dan segala macamnya. Dan ini tentu menjadi kewaspadaan bagi kita umat muslim yang awam khususnya, untuk tidak terjebak atau terpedaya dengan orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.